Orang Kristen pasti masih sekali-kali belajar, bukan sekali-kali, tiap hari masih belajar dari kesalahannya. Tapi nggak mungkin ada unsur kesengajaan di dalam jiwanya. Mari kita belajar firman. Seharian ini pesan pengembalaan, judulnya ciri-ciri orang Kristen sejati. Karena saya perlu mengajarkan ini, sebab hari-hari ini kalau tidak hati-hati banyak orang Kristen yang jadi KTP-an saja. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang bukan. Kalau ada banyak barang KW-an, juga ada dalam kekristenan. Nggak terkecuali loh, pendeta juga harus hati-hati. Karena kita semua pada dasarnya adalah orang berdosa. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya, pertanyaannya kita sungguh-sungguh atau enggak? Jangan sampai kita memulai dengan benar lalu mengakhiri dengan salah. Atau bahkan beberapa orang enggak pernah sama sekali lahir baru. Kekristenan bukan soal agama. Kekristenan adalah jalan kehidupan. Nah, penting untuk menunjukkan ciri Kristen yang sejati supaya kita ini benar-benar jadi murid Tuhan, bukan ikut-ikutan. 5 kali ibadah, beda-beda kriterianya yang saya tunjukkan. Tadi pagi tentang tidak runtuh dalam masalah, orang Kristen itu nggak akan gampang jebol pertahanan. Yang sungguhan ya maksudnya. Lalu nggak sok atau minder, kebaktian 2 ini tadi nggak gampang untuk dikhotbahkan karena soal sosial ekonomi, status, harta. Saya singgung dua-duanya, orang miskin maupun orang kaya. Tuhan tidak pro kedua-duanya, Tuhan cinta semua. Dan Tuhan mau kita jadi orang benar, apapun status ekonomimu. Kebaktian ini saya akan tunjukkan bahwa kita mesti, orang Kristen yang sejati itu pasti berusaha taat, jadi tidak menuruti pencobaan. Nanti kebaktian berikutnya 45, catat. Nanti kita dengarkan berikutnya. Mari kita buka bersama-sama tentang tidak menuruti pencobaan. Di surat Yakobus, pasal yang ke-1 masihan. Tapi ayat 12 sampai 15. Hari ini surat Yakobus semua. Ini tentang pengujian dan pencobaan. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Izinkan saya sekarang bicara tentang dosa bukan dari sisi penebusan. Paham ya? Coba saya giring dulu. Iman keselamatan itu enggak mempedulikan dosa kita seberapa, Tuhan ampuni semua. Dan Tuhan tidak pernah memberlakukan wait and see dulu. Tunggu dulu, sana setaat apa baru nanti boleh masuk ke sorga. Tuhan kalau ampuni, ampuni sungguhan. Kalau anak manusia memerdekakan, kau sungguh-sungguh merdeka. Itu indahnya. Makanya disebut kasih karunia. Karunia itu pemberian yang tidak layak kita terima. Tuhan mati itu sepihak. Nggak tanya kita dulu, pokoknya mati saat kita berdosa. Tapi setelah kita menerima, Tuhan curahkan semua. Tidak pakai instalasi pelan-pelan. Tuhan itu sekali menyelamatkan kita, sungguh-sungguh Tuhan ampuni dosa kita. Jadi saya nggak ngomong dalam konteks itu. Saya ngomong dalam perkembangan, yaitu tentang kehidupan. Ciri-ciri orang Kristen sejati itu hidupnya akan semakin sedikit berdosa. Boleh nggak saya angkat standar ini tinggi? Kita masih akan terus bergumul dengan dosa, saya janji. Termasuk saya, kita semua pasti akan bergumul melawan pikiran buruk, melawan rasa tidak terima. Masih ada keegoisan yang mencuat, itu pastilah. Selama kita masih di dalam daging dan kita masih darah Adam dan Hawa. Makanya juga ada kata-kata seperti ini di kitab Ibrani. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Pandanglah dia yang begitu rupa dihina. Yang setia dan taat sampai mati. Mata kita harus memandang pada Kristus. Tapi boleh nggak saya angkat standar tinggi? Bukan saya sih, tapi standar firman.
bahwa orang Kristen sejati itu mereka akan berjalan makin lama makin kuat, makin sedikit komprominya. Kalau Kristen ngaku Kristen, 20 tahun Kristen, apalagi 40 tahun, tapi hidupnya tambah gak karuan, bangga lagi kalau berdosa, saya curiga dia gak sejati, gak tulen. Patut dipertanyakan fondasinya. Orang Kristen pasti masih sekali-kali belajar, bukan sekali-kali, tiap hari masih belajar dari kesalahannya. Tapi gak mungkin ada unsur kesengajaan di dalam jiwanya. Setiap dosa pasti karena kelemahan, saya tahu. Dan semua dosa itu keputusan, wong kita gak kesurupan. Tapi saya gak yakin, saya yakin gak ada orang yang mengaku dirinya Kristen bisa nyaman di dalam kehidupan dosa. Dosa sekali-kali mungkin gak bisa terhindari, yang namanya kita masih gagal jatuh bangun. Tapi kalau orang itu bisa happy living in sin, saya yakin orang itu tidak punya Tuhan di dalam hatinya. Mungkin Tuhan berhenti sampai di mulutnya. Jadi tanda orang Kristen yang sejati, pendeta dan jemaatnya semua adalah dosa orang itu makin hari makin tipis. Jumlahnya berkurang. Dia makin lama makin kuat, makin lama makin benar. Lebih banyak taat daripada dosa. Lebih banyak taat daripada kompromi yang mungkin disesali terjadi sekali-kali. Jadi kalau ada pendeta yang hidupnya kotor, jangankan pendeta, kekristenannya aja kita pertanyakan. Jemaat, oh aman, kita bukan pendeta. Salah, karena di mata Tuhan, Tuhan tidak lihat pendeta atau bukan. Tuhan lihat anak-anaknya asli atau palsu. Tuhan lihat antara lalang atau gandum. Gak ada in between, gak ada antara. Mari kita punya goal dalam hidup ini untuk tidak menuruti pencobaan daging dan pencobaan dunia. Karena kita punya tujuan yang lebih tinggi dan Kristus sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita punya resolusi, ini kan menjelang akhir tahun, bahwa tahun depan I will sin less, I will not sin more, bahasa Inggrisnya. Aku kalau memang harus berdosa, karena memang masih manusia, aku berdosanya lebih sedikit tahun depan daripada tahun lalu. Bisa nggak buat goal itu? Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena Tuhan sudah memberi kita kasih karunia untuk berkata tidak kepada hawa nafsu. Tuhan sudah memberi kita Roh Kudus untuk mampu taat dan setia dan hidup kudus. Dan kita makin tahun makin kenal di Yesus, iman kita juga makin kuat. Kita juga makin berhikmat, makin pengalaman. Jadi I think tidak terlalu muluk-muluk kalau kita punya satu target, tahun depan we will sin less, not more. Di area di mana kita dulu jatuh, aku nggak mau lagi di kubangan itu. Aku mau bangkit di sana. Di mana aku lemah. Kenapa aku digocoh terus di titik lemah? Kenapa aku belum berubah? Sebenarnya kalau kita bicara tentang jatuh dalam dosa, Petrus kan menyangkal Yesus. Yudas kan nggak punya kesempatan lagi karena dia bunuh diri. Yang satu menjual Yesus, yang satu menyangkali. Yang satu mengkhianati. Petrus itu sekali. Tapi pernahkah Anda baca di Kisah Para Rasul atau mana, dia terus menerus menyangkali Yesus? Enggak kan? Sekali ya mari. Tuhan ampuni enggak? Kejahatannya Petrus menyangkali Yesus pakai sumpah serapah, pakai kutuk-kutukan segala di perapian itu jahanam loh. Itu sudah tergolong dosa menghujat Tuhan. Bukan menghujat Roh Kudus, menghujat Tuhan Yesus. Meskipun dosanya bisa diampuni, belum ditaraf menghujat Roh Allah. Tapi dosanya dia itu sudah kalibernya besar, itu dosanya serius loh. Dia menghujat Yesus untuk menyangkali bahwa dia tidak kenal orang itu, orang Nazaret itu. Tuhan bisa ampuni dia, itu menunjukkan kebesaran hati Bapa. Sekalipun Petrus lakukan itu 7 kali 70 kali, gak akankah Tuhan ampuni? Tuhan tetap akan ampuni. Tapi Petrus tidak lakukan 70 kali 7 soalnya, karena Petrus itu Kristen sejati. Gak ada orang bisa tahan 7 kali 70 kali terus menghujat yang sama. Mari kita buat goal untuk keluar bebas, menang dari belenggu dosa yang selama ini mengikat kita. Kalau dosa itu berapa orang berarti mulutnya penuh kebencian dan gosip. Hatinya ada kepahitan, menyimpan dendam.
Atau secara seksualita, amoralitas yang terus-menerus pikirannya pornografi. Atau perzinahan yang secara vulgar belak-belakan. Apapun juga dosa, atau korupsi tentang keuangan, love for money, cintakan uang itu akar kejahatan. Atau suka marah-marah orangnya, nanti kebaktian selanjutnya. Saya mau bahas tentang itu. Ayo, berubahlah, bukan berubanlah. Ya udahlah, kalau memang harus beruban tiap tahun makin tua, berubanlah dan berubahlah karena, ya kan? Jangan hanya berubah. Semakin tua kita harus semakin menjadi seperti Kristus. Saya terbeban sekali untuk menyampaikan suatu firman yang mungkin tidak populer sama sekali. Karena we are not playing church, you see. Kita tidak main-main gereja-gerejaan. Kita bukan bermain dengan roh gereja nih. Saya rindu jemaat yang kami gembalakan ini makin hari makin suci. Makin hari makin kudus, dan makin kudus suci bukan karena liturgi. Kita kira kita datang, wah ini sakral. Bukan, yang sakral itu terutama adalah hidup jemaatnya. So my goal is for your life to be more and more pure. Target saya sebagai gembala, target kami sebagai gembala-gembalamu adalah untuk melihat hidupmu makin kudus, makin layak bagi Kristus. Supaya Anda dipakai sebagai perabotan mulia, bukan perabotan biasa. Saya kalau nggak mau masuk ke area begini pun nggak apa-apa, kok orang juga nggak tahu. Tapi saya tidak mau kami tidak mau membangun gereja yang kualitasnya jerami. Kami mau membangun gereja yang kualitasnya mulia. Church to us, gereja bagi kami itu kualitas hidup jemaatnya. Bukan hanya gedungnya, meskipun kita bangun gedung terus. Nah kalau nggak ada gedung kan kasihan. Izinnya nggak ada, tendang kanan, tendang kiri, ping, pong, ping terus kemana-mana, kan kasihan jemaat. Tetap ada rumah, ada tempat. Bait suci pun di perjanjian lama didirikan. Tetap ada kemah pertemuan. But church is actually your life. Engkaulah ladang Kristus. Engkaulah bangunannya. Kami ini ahli bangunannya, kata Paulus. I'm a master builder, kata Paulus. Yang ku bangun adalah hidup jemaat. Jadi goal dan target saya, target kami mewakili semua gembala, jajaran gembala adalah kehidupanmu makin layak bagi Kristus. Dan semakin dipakai oleh Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kalau Anda setuju. Jadi saya harus urusi sampai urusan-urusan yang sum-sum sendi, termasuk kebaktian sebelum ini, sosial ekonomi, yang jenjang-jenjang miskin, kaya, mitos-mitosnya apa, saya pretelin semua. Supaya ke dalam benar, horizontal betul, vertikal berkenan. Suatu umat yang layaklah masuk ke sorga. Saya nggak bisa buat Anda masuk surga, itu urusan Tuhan yang mati bagimu dan Anda menerimanya. Tapi kalau Anda dipercayakan ke tangan kami akan kerjakan sebaik-baiknya keselamatan ini. Kerjakan keselamatanmu itu tidak hanya keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain yang dipercayakan kepadamu. Tak kerjakan, bukan tak kerjain. Jadi kalau Anda memang berniat untuk bertumbuh secara murni, mungkin ini gereja yang perlu Anda pertimbangkan. Jika Anda pertama kali datang, welcome lounge menanti sekalian saya umumkan di sini. Ya, nanti mampir sana, kenalkan saya mau tertanam di sini, nanti kami aturkan. Tidak ada orang-orang kepo kok di situ, yang kepo mau tahu tentang hidupmu semuanya. Kalau mereka di sana itu mereka berkorban, mereka mau tahu supaya bisa bantu. Saya dorong Anda, gereja ini akan mendidik Anda di dalam kemurnian. Saya punya goal, bukan hanya untuk Anda, untuk saya juga. That we will sin less, not sin more. Supaya nanti orang tua, dengan begitu nanti yang menuai hasilnya, yang mengecap madunya siapa? Ya Anda sendirilah, misalnya kalau papa di rumah, suami Anda atau papa Anda, itu makin takut akan Tuhan. Bukankah keluarga Anda semakin harmonis? Siapa yang akan merasakan? Kalau istri Anda semakin takut akan Tuhan, bukannya justru benar-benar satu rumah tangga diopenin, betul-betul dirawat, ya, betul-betul dirawat. Bukankah keluarga Anda semakin diberkati? Kalau Anda takut akan Tuhan, siapa sih yang untung? Album Eagle Kids. Album itu untuk siapa juga? Yang untung kan Anda. Nggak perlu terlalu repot. Seperti orang tua tertentu yang harus melawan narkoba dalam hidup anaknya. Anterin ke gereja itu repotnya apa? Hari Sabtu misalnya voltage jam 1. Lebih baik daripada anterin anak ke rehab. Yang untung itu jemaat. Oke, mari kita bahas sekarang ayat per ayat.
tidak menuruti pencobaan. Begini caranya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Stop. Ada kata berbahagialah, di sini artinya blessed is he. Jadi ternyata bertahan dalam pencobaan alias tidak menuruti pencobaan itu mendatangkan berkat. Simple aja deh. Kalau saya bilang berkat, gak tentu materi, juga materi. Karena berkat rohani dan materi itu seringkali korelasi. Coba lihat ya, orang kalau pernikahannya nggak benar, dia jatuh dalam perselingkuhan, pekerjaannya pun bisa terseret, tidak diberkati. Jadi nggak beres. Misal orang jatuh dalam kecanduan, anak muda pornografi, lihat, studi sekolahnya pun paling tidak social life-nya pun terganggu, pacarannya pun nggak betul. Misalnya orang kecanduan, padahal ekonomi lagi susah, rokok berapa pak? Anda akan lihat, pasti ngefek ke berkat materi. Kalau ditabung itu udah berapa per bulan? Ini jangan main-main loh. Kita itu gak boleh kikir. Bedanya kikir sama hemat. Hemat itu hemat yang perlu. Tujuannya adalah untuk bisa menata, untuk bisa bertumbuh, memiliki ruang, atau memiliki cap ya, memiliki margin untuk orang itu bisa investasikan, bisa tabung. Itu hemat. Hemat itu smart. Kikir itu orang pelit untuk perkara-perkara yang betul, tapi brol-brolan untuk yang salah. Zaman sekarang aja orang ngopi ya, beli ya, 1 hari berapa duit, kali 1 bulan hitung sendiri 1 tahun berapa. Jangan heran kenapa ada orang tertentu kok, semakin diberkati ada orang tertentu kok gak pernah pegang uang. Ada orang yang dihabiskan uangnya untuk perkara-perkara tidak penting. Misalnya, hal-hal yang membawa kecanduan. Vaping itu juga bayar. Aduh, saya mikir, orang-orang yang akhirnya harus beli miras, minuman keras, itu duit juga. Gunanya apa? Vitamin C kah? Vitamin D kali untuk pengganti matahari sang surya. Mungkin saya ngomongnya sarkastik. Tapi kalau orang jatuh dalam kecanduan, mengalami problema rohani, pasti kantongnya juga kegerus. Pasti itu naik ke meja makannya. Jadi ada korelasi antara the spiritual blessing dan juga physical blessing. Itu ada. Makanya itu gak heran, Yakobus sebagai hamba Tuhan, Yakobus ini gembala sidang gereja mula-mula di Yerusalem, dia adalah saudara Yesus Kristus. Ini adalah keturunan Maria dari Yusuf. Kalau Yesus kan tidak ada bapaknya, tapi Bapa di sorga. Yesus lahir lewat perawan Maria, tapi ini adalah anak dari pernikahan Maria dan Yusuf. Dia menggembalakan jemaat, dia sangat memahami hati Tuhan. Dan dia juga hatinya itu jiwanya itu jiwa gembala terhadap umat pilihan Allah. Dia berkata gini, guys, jemaat terkasih, kalau kalian mau diberkati, bahkan secara materi, jangan nuruti pencobaan dagingmu. I love it. Sangat realistik. Jikalau Anda ingin melihat berkat, jangan menentang kehendak Tuhan. Bukan berarti orang yang melakukan kehendak Tuhan selalu happy, selalu healthy. Ya gak tentu. Di hidup ini kau akan selalu mengalami pencobaan, tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus di Yohanes 14. Bukan berarti kalau orang itu nurut sama Yesus itu hidupnya itu smooth terus atau mulus. Dan tidak pernah mengalami geronjalan, gak pernah sakit. Gak pernah ada masalah. Gak pernah dilukai oleh sesama. Gak pernah dikhianati, gak pernah dibenci, gak mungkin itu terjadi. Kalau hujan, rumah kita juga ikut basah kuyup, gak peduli Kristen atau bukan. Kalau kering seperti hari-hari ini di Surabaya panas bukan main, ya kita semua kepanasan. Tapi Yakobus berkata, meskipun fakta kehidupan itu sama, tapi ada berkat Allah mengikuti orang yang taat. Blessed is he, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
ada blessedness, ada blessing untuk orang-orang yang resisting temptations in his life. Ada berkat bagi orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Waktu saya masih single, waktu ada godaan-godaan, misalnya godaan seksual, saya orang normal. Saya ingatkan diri saya sendiri, kalau aku bisa taat pada Tuhan, aku tidak akan tunduk pada tekanan pencobaan. Aku tidak akan mau menuruti hawa nafsu duniawi. Peduli amat apa kata teman-temanku, aku tidak ikut-ikutan, mereka ugal-ugalan. Tidak gampang. Satu, setan. Dua, kalau kita punya pergaulan yang salah. Kalau kita berbuat yang benar, mereka justru mencemoohkan kita. Dan mereka justru menunggu kapan kita jatuh bersama dengan mereka. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi untungnya saya sudah ada di kalangan orang-orang gereja. Itu pun susah untuk bertahan. Karena waktu saya dicobai, mereka tidak ada di sana. Saya tahan, tahu nggak apa yang memotivasi saya? Waktu saya single misalnya. Saya tidak mau nuruti hawa nafsu. Sebab saya beritahu diri sendiri, kalau saya berhasil taat, aku pasti akan sangat diurapi oleh Roh Kudus. Yesus dicobai kan di padang gurun 40 hari. Anda baca coba. Beliau taat, kembali ke Galilea, ada kalimat dalam ayat. Kembalilah Yesus dalam kuasa Roh Kudus. And he returned to Galilee in power. Gak heran orang Gerasa yang ada legion di dalamnya itu, baru Yesus menginjakkan kaki aja, satu setan, ribuan pasukan ketakutan. Coba anak-anak Skewa di Kisah Para Rasul. Ketika mereka ditengking, satu orang kesurupan, dikeroyok 7 orang. Saudara semua anak imam, anak pendeta zaman itu. Di dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, iblisnya ketawa. Lu orang siapa? Who do you think you are? Yesus menginjakkan kaki baru di pulau itu, belum ke area kuburan, itu lari dari sana, dari cemetery. Seorang yang telanjang, saya bisa bayangkan itu orang pasti orang gila. Ada satu legion 4.000 setan, kalau ada 6.000 di dalamnya. Ketakutan dan berkata, kau jangan usir aku tahu siapa dirimu, kau jangan usir aku, suruh kami masuk ke dalam babi. Ya mungkin karena itu Yesus. Tidakkah kau baca di kitab Ibrani, kenapa Yesus punya authority? Dia tidak mengajar seperti orang-orang Taurat. Kenapa urapannya begitu, urapannya dahsyat di kitab Ibrani dikatakan? Karena Tuhan berkenan akan keadilan dan kebenaran. Itulah sebabnya ia mengurapimu lebih tinggi satu kepala daripada kolegamu. Tidakkah kau baca bahwa Yesus mengosongkan dirinya? Dia tetap Tuhan selama di atas muka bumi sebagai manusia. Dia tetap Allah, dia tetap anak Allah. Tapi Yesus mengosongkan dirinya dari kuasa keilahiannya. Mengambil rupa seorang hamba menjadi seperti manusia. Dan taat sampai mati. Dan Roh Kuduslah yang turun saat baptisannya. Roh Kuduslah yang turun atasnya mengurapi. Yesus ditakuti orang Gerasa bukan karena dia adalah anak Allah. Tapi karena kuasa Roh Kudus nyata atas dirinya. Beda dengan anak-anak Skewa. Saya ingatkan diri sendiri, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. CG yang saya pegang pasti nanti akan bum 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 bum. Bukan menjadi perlombaan dan menjadi rival. Saya harap semua orang belajar taat. Tapi Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar dalam pekerjaanmu nanti. Akan terlihat pengurapan dan penyertaan Allah nyata. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Blessed is he. Ada kata blessing di sana. Bukan ngejar materi, bukan. Blessing di sini bukan murahan, tapi materi included. Materi termasuk berkat Tuhan, tapi bukan satu-satunya. Bahkan bukan yang terbesar. Ada perbedaan nanti. Hubungan Anda, pernikahan, rumah tangga Anda akan ada perbedaannya dengan rumah tangga orang yang kompromi. Yang waktu masuk holy matrimony sudah gak perawan lagi. Udah gak gadis lagi, udah gak pejaka lagi. Saya ngomong gini, bukan bagi orang yang terlambat namun mau bertobat. Bagi orang yang sudah melanggar namun mau bertobat, tidak ada kata telat. Tuhan selalu bisa pulihkan, Tuhan memberikan kesempatan. Kedua, Allah kita itu pandainya. Bulu patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu pudar nyalanya tidak akan dipudarkannya. Allah kita itu jagonya.
Tapi jangan sengaja masuk holy matrimony menipu Allah. Sebab Allah tidak bisa ditipu atau dipermainkan. Yang kau tabur kau tuai, yang tidak kau tabur tidak kau tuai. Allah akan membuat perbedaan antara kambing dan domba, tidak hanya di akhirat. Di hidup ini akan ada kesaksian roh. Akan ada kesaksian roh. Ada 3 kesaksian, ada api, ada awan, ada air. Akan ada kesaksian firman, kesaksian roh kudus, kesaksian penyertaan, ada kuasa Allah. Tuhan akan membuat perbedaan antara Kristus dengan anak-anak Skewa. Beda banget nanti rumah tangga Anda. Beda banget nanti pelayananmu. Saya punya satu keyakinan waktu sejak saya single. Kalau aku hidup beda, perlakuan Allah akan beda pula atasku. Akan berbeda apa yang berlaku atas saya. Apakah saya tidak dibebaskan dari semua pencobaan? Oh tidak. Anda juga sudah pernah dengarkan kesaksian saya kemarin waktu saya anniversary. Saya tidak diluputkan. Tapi saya punya testimoni dari Tuhan. Saya punya cerita bagaimana Allahku menyertai aku. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada Anda bahwa ada kata blessedness. Berbahagia ini bukan happy. Bahagia di sini itu blessing. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Beda, saya selalu ingatkan Philip jangan jatuh, kamu hari ini jangan jatuh. Setelah hari ini saya nggak jatuh. Waktu saya ceritain waktu saya masih bujangan, waktu saya masih sendirian. Saya tinggal jauh dari papa mama. Saya tinggal sendiri dengan saudara di luar negeri. Dari kecil saya sudah di luar negeri, dari umur 6. Jadi kan semau gua, apa susahnya jadi bujangan kan? Mau kemana-mana. Tapi saya ingatkan saya ada Tuhan, sekarang saya adalah anak Tuhan. Saya harus bertahan, hari ini saya tidak boleh jatuh. Besok saya beritahu, besok saya tidak boleh jatuh. Minggu ini saya tidak boleh jatuh, bulan ini tidak boleh jatuh. Lama-lama jadi kebiasaan tidak jatuh. Saya ingatkan diri saya sendiri begini, Philip, kamu akan dipakai oleh Tuhan. Saya terus ingatkan diri sendiri, kalau kamu taat, kamu akan dipakai oleh Tuhan. Bukan sebagai perabotan biasa, tapi perabotan mulia. Philip, Anda harus bisa self-talk, bicara pada dirimu sendiri. Supaya tidak jatuh di area yang sama itu terus. Kalau aku tidak menyerah hari ini, dan akhirnya, ya, aku tidak akan biarkan hatiku untuk membenci. Kalau aku tidak membenci, oh Tuhan, aku tahu pasti ada upahnya. Orang yang menolak kebencian dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah orang itu akan berubah, pokoknya aku ampuni. Aku tidak mau tunduk pada dagingku, tapi tunduk pada Roh Kudus-Mu. Aku ampuni dia. Kalau saya tidak kuat untuk mengampuninya, misalnya ada orang salahnya terlalu berat, saya akan minta kekuatan dari Tuhan. Saya masuk berdoa dan berkata, saya tidak akan berhenti berdoa sampai ku lepaskan pengampunan. Sebab aku percaya, orang itu berubah atau tidak berubah itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau aku taat padamu, aku menolak pencobaan untuk membencinya dan mengingat kesalahan orang lain, apalagi mendendam. Kalau aku menolak yang namanya roh kepahitan, aku tahu hidupku akan dibuatnya manis. Something different is about to happen to me. Itu menjadi motivasi saya untuk sin less. Untuk tidak berdosa atau berdosa lebih sedikit. Saya berkata, no. God wants to anoint me. God wants to anoint me. Ini karena profesi kita beda aja. Tapi Tuhan tuh punya glory, kemuliaan. Kemuliaan ikan beda dengan kemuliaan hewan yang lainnya. Bahkan ikan satu pun dengan ikan yang lain. Saya baru dari Bali. Bukan jalan-jalan. Hari Minggu khotbah 4 kali, minggu lalu. Seninnya meeting seharian, dari pagi duduk sampai keram nih, pipi bawah saya. Sampai keram sampai sore, urusan ini dengan regional yang ada, tim dengan tim, luar biasa. Ya, tapi untungnya kita sempat makan. Malam terakhir, sebelum besoknya pagi-pagi pergi, langsung harus pergi keluar kota juga, dari Juanda, tidak langsung saya pergi juga. Akhirnya masih ada urusan lagi di luar kota, ke Malang. Dan melihat tempat kita di GMS Malang di sini. Dan saya sempat malam itu makan di Jimbaran. Jam makan bukan? Apa ya? Saya bisa bedain loh, karena saya pecinta ikan. Yang mana itu ikan kakap, bahkan ikan kakap pun merah dan kakap yang kuning, itu saya bisa bedain kakap putih, bisa bedain. Ini kakap merah ini. Setiap hewan aja sama jenisnya aja beda dagingnya. Kita semua sama-sama Kristennya, akan ada beda glorinya.
Setiap profesi Anda itu ada glory sendiri. Ada mahkotanya. Akan ada penyertaan Tuhan yang sangat customized untuk Anda. Bukan seperti factory made. Betul-betul tailor. Seperti diukur persis dengan pundakmu. Tidak size-nya cuma SML. Tapi memang betul-betul dibikin untuk Anda. Size Anda itu persis semuanya. Tuhan itu punya kemuliaan dan mahkota kehidupan untuk setiap kita. Karena kita itu garis hidupnya berbeda. Meskipun misi kita sama di gereja. Sidik jari pun tidak sama. Tuhan itu punya kemuliaan sendiri-sendiri. Tapi sama jalan masuknya. Tidak menuruti pencobaan dalam langkah pertama. Kalau Anda mau melihat nanti. Jalur keturunanmu, family tree atau pohon kehidupan, pohon keluarga Anda itu nanti turun-temurun ada hamba Tuhan yang dipilih. Ada orang-orang besar. Bukan penjahat di dalam silsilah keluarga Anda. Anda mesti bayar harga. Taat pada Tuhan itu adalah harga pertama. Keselamatan memang bebas biaya. Kemuliaan ada harganya. Kita bayar harga supaya turun-temurun anak-anak kami, anak cucu semuanya akan keluar hamba-hamba Tuhan, presiden, semuanya. Tapi coba lihat, seorang penyembah berhala, seorang pemuja setan, Anda akan lihat turun-temurun penjahat, masuk penjara sekian tahun, koruptor semuanya masih turun. Kutuk itu ada. Gak selalu, ada yang selalu bisa break the curse kalau tiba-tiba ada hati orang yang tergugah. Tapi dia pasti mengalami perang yang luar biasa. Sedangkan dari sisi sananya orang yang taat itu cuma tinggal warisan, tinggal percaya. Beda, blessedness. Diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, kata tahan uji di situ dalam bahasa Yunaninya artinya approved by God, bukan hanya lulus. Itu dapat stempel approval dari Tuhan. Apabila ia sudah tahan uji, kalau dia sudah di-approve sama Tuhan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Hari-hari ini saya mempelajari, saya itu kalau belajar itu matriks ya, kalau saya belajar Alkitab itu matriks, Anda tidak usah tiru. Saya tidak belajarnya dengan cara kaku. Jadi hari yang sama itu saya bisa belajar perjanjian baru, perjanjian lama. Lalu saya juga belajar yang bukan sesuai disiplin, tapi juga kasih ruang untuk yang semau gua. Ada Alkitab bagian-bagian itu yang saya betul-betul yang makan disiplin tiap hari 5 roti doa. Kenapa? 4 sehat 5 sempurnanya. Tapi ada juga ayat-ayat yang saya tergerak kepingin tahu, saya selidiki itu. Kemarin secara iseng snacking firman, saya mempelajari silsilahnya Sem, Ham, dan Yafet. Luar biasa. Anda tahu perbedaannya antara Ham yang menabur yang salah, yang memberontak demikian rupa, menceritakan ketelanjangan papanya. Itu turun-temurun. Kutuk itu banyak, ya. Makanya jangan makan ham terlalu banyak, kolesterolan. Itu tidak ada hubungannya. Tapi ham itu kalau Anda pelajari ya, turun-temurun. Ya ampun, Filistin dari sana. Mana-mana tumpas semua. Sem, Yafet. Ada banyak keturunan yang dari berkat-berkat Tuhan. Saya iseng aja, ternyata saya melihat bahwa ada sebuah patron. Orang yang bertahan dalam pencobaan, yang nurut sama Tuhan itu, betul-betul disebut berbahagia itu, setuju saya. Itu terbukti benar-benar mereka itu diberkati turun-temurun. Itu ada, berkat itu ada. Dan mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya ulang lagi. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada, garis bawah ini, barang siapa yang mengasihi Dia. Barang siapa yang mengasihi Dia. Barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita itu merasa
hidup kita itu terlalu gampang jatuh dalam pencobaan, kemungkinan masalah terbesarnya bukan kita itu tidak tahan godaan. Tapi kita tidak punya tujuan hidup yang kuat. Sebab orang yang punya tujuan hidup yang kuat tidak gampang goyah. Coba lihat ya, orang yang hanya mau diet. Aku mau diet, tapi ikut-ikutan. Dietnya keluar dari keluhan, nambah 2 kilo akhir-akhir ini misalnya. Dengan orang yang mau diet, jaga berat badan karena dia karena ada suatu tujuan. Misalnya orang ini atlet, ya menjaga berat badan. Beda loh. Dasar kita yang bukan atlet ini, kita ini kan cul-culan. Saya pernah sekali makan bersama-sama dengan seorang atlet, teman saya. Dan saya godain dia, ya namanya teman, ayolah makanlah ini ice cream. Nah. Wih tahan loh, kita semua makan, dia enggak. Karena tujuannya jelas. Jadi kalau Anda merasa hari-hari ini tidak tahan godaan, mungkin yang lemah itu tujuan Anda. Bukan karena kita itu nggak tahan pencobaan, tapi tujuannya. Jadi kalau kita mau semakin taat, temukan tujuan. Dan salah satu tujuan tadi itu adalah bagi saya tadi saya cerita waktu saya masih single, itu adalah diurapi. Dan Tuhan juga bicara lewat bahasa yang saya ngerti. Hari-hari di mana saya betul-betul jaga hati. Saya masih ingat kok, namanya laki-laki itu kan mata lemah. Ya kan? Lalu saya selalu bawa Alkitab. Saya cuci mata itu bukan lihat orang, saya cuci mata itu lihat firman. Saya sering baca firman karena ada ayat begini. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan merenungkan firman Allah yang saya renungkan. Misalnya kalau melihat sesuatu yang menggoda, saya segera, tidak lama setelah itu saya mesti baca Alkitab. Agak ekstrim saya dulu, kemana-mana saya bawa Alkitab. Tidak dibawa gini, tapi saya bawa selalu di mobil saya, parkiran terdekat itu selalu di mobil saya selalu ada Alkitab. Saya sering kali ambil break baca firman. Susah sekali sebagai seorang bujangan di zaman edan untuk jaga kekudusan. Tapi kalau kami bisa berhasil, Anda juga bisa. Apakah sekarang dengan kita semuanya yang sudah menikah itu berarti kita bebas godaan? Oh no, pencobaannya beda. Tetapi kita juga bisa lari daripadanya. Seperti Yusuf yang lari dari pencobaan itu, Tuhan akhirnya mengangkat dia sebagai Perdana Menteri. Tidak langsung, siapa bilang Yusuf mulus? Karena dia nurut sama Tuhan, hidupnya dibuat mudah. Tidak, dia masuk penjara. Tapi semua orang tahu bahwa Allah ada di dalam hidupnya, dan mahkota kehidupannya datang tidak terlambat. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah dalam kehidupan seorang Yusuf di Perjanjian Lama adalah visinya waktu di masa muda, di masa kecilnya, waktu dia melihat bulan, bintang, dan 11 bintang yang lainnya tunduk sama dia, atau berkas-berkas gandum semuanya tunduk sama dia. Itu digenapi karena Allah yang berjanji dan dia tahan uji. Allah memberikan mahkota kehidupan. Banyak orang kira mahkota kehidupan itu di akhirat. Itu iya, mahkota kemuliaan itu ada. Tapi mahkota kehidupan itu juga Tuhan berikan di hidup kita sekarang. Ada berkat-berkat yang Tuhan tahan sampai Anda dan saya belajar nurut sama Tuhan. Ada berkat-berkat yang masih tertahan pada arah mata angin. Masih ada berkat-berkat Tuhan yang belum dicairkan dalam kehidupan Anda, dalam profesi Anda, dalam pelayanan Anda, dalam keluarga rumah tangga Anda, sebelum kita belajar untuk bertahan dalam pencobaan. Tahan uji, stamp approval-nya itu turun dulu, izin turun dari atas, baru ada berkat tertentu dicairkan. Saya nggak bisa jelaskan apa persisnya berkatnya. Sebab ikan kakap merah dan kakap putih beda dagingnya. Setiap Anda punya daging kemuliaan sendiri dari Tuhan. Tapi sebelum tahun depan itu menjadi tahun kemenangan dan tahun berkat secara internasional, setiap kita pasti memperoleh berkat tertentu. Di tahun ini saya ajari dulu tahan uji lewat firman-Nya. Hal-hal tertentu mesti bergeser sebelum Anda melihat mujizat. Ada hal-hal yang harus di-shift dulu sebelum miracle will take place. Saya dorong Anda, jangan menyerah. Dunia berkata kompromi saja.
Istri Ayub pun dalam sengsaranya berkata, kutuki dia dan mati kau. Ayub berkata, tidak. Coba lihat pada akhirnya. Meskipun anaknya 10 itu tetap mati, tidak kembali. Tapi Tuhan kembalikan anak-anak yang sama bagus. Tidak akan menggantikan, tetap dia berduka. Tapi Allah tidak kekurangan apa-apa dalam kehidupan Ayub. Tidak mengurangi sesuatu. Lihat hidupnya. Orang-orang mencerca dia pun akhirnya minta didoakan supaya tidak kena murka Allah. Musuh orang itu pun didamaikan kalau orang itu hidupnya berkenan. Jikalau jalan hidup seseorang itu menyenangkan Tuhan. Ada berkat tertentu, saya nggak bisa ngomong apa. And even before next year, bahkan sebelum tahun depan saya persiapkan Anda tahun ini. Jemaat terkasih, ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan di masing-masing kepala yang mendengarkan khotbah saya hari ini. Saya perlu buat di dalam nama Yesus. Tapi kau jangan kompromi. Kejatuhan kita pun beda-beda, di area tidak sama. Kejatuhan setiap orang itu tidak sama, karena bibit bobot bebet kita semua beda, kumat-kumatan juga tak sama. Belajar taat, karena ada mahkota kehidupan. Kalau sampai kita hari-hari merasa kita tidak tahan godaan, terakhir-terakhir ini kok aku banyak komprominya, mungkin tujuanmu semakin lemah. Hari-hari itu Tuhan bicara menurut bahasa yang saya ngerti. Saya masih ingat suatu hari ketika saya betul-betul bergumul. Oh, pencobaan orang muda kan bukan cuma 1-2 hal. Banyak. Pencobaan saya juga ada. Udahlah kamu tidak usah jadi pendeta. Saya masih ingat kok zaman itu. Jadi hamba Tuhan, kata-kata orang mulai masuk. Orang ngomong apa. Saya punya pilihan, percaya Tuhan atau percaya dunia. Mengindahkan kekhawatiran, overthinking, atau belajar having faith in God, atau belajar beriman pada firman. Saya lawan. Saya dapat ayat itu, Yakobus 4 ayat 7. Yaitu lawanlah iblis, tunduklah pada Allah dulu. Lawanlah setan, dia akan lari daripadamu. Saya lawan. Enggak Tuhan, aku enggak mau. Itu bombardir, saya masih ingat. Tahun 92, 93, 94. Aduh Tuhan, saya taat saja. Saya masih ingat kok, suatu hari saya sedang bergumul dalam doa sampai keringatan. Enggak keringatan darah, itu hanya Yesus. Tapi pernahkah Anda doa, lalu keringatan? Mungkin di Indonesia, doa di Kanada, musim dingin lagi, keringatan, itu saya rasa bukan karena hawa. Itu karena pergumulan jiwa saya, gejolak saya itu sudah di antara, udahlah, ku lemparkan aja, udah nggak jadi pendeta aku, atau apa ini itu. Itu banyak pergumulan, belum lagi godaan daging. Aduh Tuhan, lagi berdoa. Saya berdoa keringatan saking serunya, saya juga sampai tertidur, aminnya besok pagi. Saya dapat mimpi. Saya mimpi melihat gedung olahraga diisi dengan ribuan orang. Saya khotbah di sana. Ini kan sesuai profesi. Dan saya rindu menjadi pembawa kebangunan rohani. Gedung itu ada di Surabaya Timur, saya nggak mau sebut namanya. Kita pernah KKR di sana tahun 2003. Kita baptis 400 orang. Digenapi sama Tuhan. 10 tahun kemudian, Tuhan tunjukkan saya, Philip, kalau kamu tidak kompromi, kamu tidak menuruti pencobaan, baik itu pikiran, pencobaan yang ada di pikiranmu sendiri, yang kamu terus diseret-seret menjauh, ataupun yang dari dunia, apa kata orang, atau godaan, atau keinginan daging, hawa nafsu, kamu tidak nurut, jangan mau, pegang teguh, cereng dimunculin, aku akan memakai muka kayak begini nanti. Itu besoknya ya, saya kebal dengan semua pencobaan itu karena tujuan saya kembali. Lord, I understand now. Aku sempat terlelap, sempat terhanyut, sempat memikirkan pelayanan itu seperti ya karir. Aku tahu sekarang Tuhan kenapa Engkau memanggilku untuk aku dipakai sebagai perabotan mulia. Use me mightily. Pakailah aku ya Tuhan. Waktu saya berseru gitu, semua momok itu pergi. 9 years later, if not 10 years, 10 tahun kemudian, digenapi di depan mata saya. 9 years itu 2004, 94 saya dapat mimpi itu, 2003 kita itu saya sebutlah Gor Kertajaya waktu itu. Saya melihatnya. You see, blessed. Dalam profesi saya, blessing itu artinya KKR. Dalam profesimu apa? Yang pasti kita semua membangun kerajaan sorga. Tujuanmu masih ada nggak, Bapak Ibu? Kenapa kita nggak tahan godaan? Kalau kita punya tujuan, apalagi kalau tujuan kita itu adalah untuk mengasihi,
Bukankah di sini dikatakan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tahu nggak, motivasi terbaik untuk lari dari pencobaan itu adalah karena kasih. Misalnya seorang ayah atau seorang papa mama sama lah, suami istri hari-hari ini itu emansipasi benar-benar yang bisa merusak rumah tangga itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Kalau Anda cinta anak-anak Anda tidak akan jadi serupa dengan dunia. Kalau kita sudah diingatkan di dalam gereja lewat sebuah khotbah bahwa ada berkat, ada kutuk keturunan. Keturunan kita bisa bebas dari kutuk itu, tapi mereka pasti berdarah-darah dulu. Lain cerita dengan orang yang langsung menerima Ishak, Yakub, Abraham, meskipun Yakubnya nakal pun tetap gampang terserap berkat karena sudah warisan. Kelakuan Abraham itu berdampak turun-temurun. Kalau Anda menyadari ini dan Anda mengasihi anak-anak Anda tidak akan selingkuh. Tidak akan selingkuh. Why? Karena love for your children is greater. Anda berkata, tidak. Aku tidak akan menyeret orang tidak berdosa di dalam kegaduhan hatiku dan jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara, kalau sampai rumah tangga tidak punya tujuan kasih lagi, kita bisa membenarkan dosa karena kehilangan cinta. Suami istri kan banyak terjadi korsleting gara-gara sudah tidak manis lagi anggurnya. Tapi kalau Anda hidup dalam kasih, susah setan itu seret Anda. Karena itu cara terbaik untuk kebal dari dosa adalah isi hidupmu dengan kasih. Isi hidupmu dengan kasih. Ingatkan dirimu bahwa sebagai ayah, sebagai ibu, atau Anda mungkin anak mudanya papa mama belum dalam Tuhan. Kalau sekarang Anda kepahitan, siapa yang bawa mereka ke gereja? No, aku harus bertahan demi papa mama. Papa belum kenal Tuhan. Anda bisa bertahan karena kasih, karena Anda mengasihi seseorang. Sama dengan seorang ibu ketika bersalin, dia seharusnya nggak kuat. Tapi kasih ibu itu begitu besar buat anaknya. Makanya saya kagum dengan wanita. Laki-laki itu loh, ambil mangkok panas saja, jadi panas, perempuan diambil gini aja. Karena kasih ibu kepada anaknya, itu membuat semua sakit bersalinnya itu tiada artinya dibandingkan dengan sukacita memperoleh anak itu. Karena kasihnya besar kepada bayinya. Kalau kita hidup dalam kasih, susah kita ini disakiti. Kalau kita hidup dalam kasih, susah kita itu digoda. Kalau kita hidup dalam kasih, susah kita jatuh dalam dosa. Makanya itu sekarang selalu lewat gereja ini didengungkan kasih untuk jiwa-jiwa. Itu menjadi satu goal bersama. Suami istri, as for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan seisi keluargaku mengasihi Tuhan. Baik dari Eagle Kids sampai AOG, anak-anak mudanya, teenagers, remaja, sampai kepada kebaktian umumnya, jemaat family. Kita dengungkan, 1000 gereja 1 juta murid ini tentang jiwa-jiwa. Kita semua punya common goal, kita semua punya target bersama. Mengasihi manusia untuk Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa hidup dalam visi itu, yang dilindungi bukan visi itu. Yang dilindungi adalah hidupmu. Visi jemaat itu tidak pernah untuk gereja. Visi gereja itu untuk jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hidupmu mulai goyah dan setan gampang goda, pratanda visimu lemah, tujuan hidupmu tidak ada, dan kau tidak mengasihi siapa-siapa. Bahaya orang kayak gitu, sebab dosa itu bermula dari mengasihi diri sendiri. Because I want it, I want to please me, aku mau menyenangkan diriku, aku mau gini, lu mau apa? Aku marah, ya harus dipuaskan dengan melampiaskan. Aku kepingin barang itu, aku harus beli dengan segala cara, pokoknya ku halalkan segala cara demi memperoleh yang ku mau. Dosa itu tidak bermula dengan perbuatan jahat. Dosa itu selalu mulai dengan mengasihi diri sendiri saja. Sekarang paham ya bagaimana kita tidak menurut pencobaan. Orang Kristen sejati itu punya target kasih. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata ayat 13, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya tambahkan sedikit ayat 13, saya fokus di ayat 12 saja sebenarnya. Tapi ayat 13 saya tambahi beberapa protein gratis ya. Dari pencobaan itu datang dari Allah.
janganlah. Kalau kita mengalami pencobaan, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menghendaki pencobaan itu. Kenapa kita bisa dicobai? Karena memang tabiat kita ke situ. Pencobaan ini datang dari Allah, dari sisi Tuhan kalau Tuhan izinkan. Setiap pencobaan yang kita alami itu ujian. Karena Tuhan tidak pernah menggoda. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan sertai Anda untuk menang. Tuhan tidak pernah izinkan pencobaan, kalau dia tahu pencobaan itu akan mengalahkanmu. Kalau Tuhan izinkan pencobaan itu datang ke depan pintumu, berarti Tuhan tahu, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Kalau sampai Tuhan izinkan, Tuhan yakin Anda menang. Jadi tidak ada alasan Anda kalah. Karena dari sisi Tuhan, setiap pencobaan yang datang mengetuk pintu kita, dari sisi Allah, itu bentuknya ujian. Test my son, uji anakku. Misalnya seorang tantenya, coba uji. Ya, dia belajar bahasa apa? Belajar bahasa Chinese. Oke, coba dites. Ni hao, ni jiao seme mingzi. Papanya gak keberatan dites di dalam hadirat ayahnya. Si tantenya ngetes, ni hao, ni jiao seme mingzi. Ni jinian ji sui. Anaknya menjawab, papanya udah bangga, udah tahu. Ayi hao, wo shi Benny, wo jiao Benny, wo 14 岁. Papanya langsung lihat wajahnya. Tapi kalau anaknya berkata, ni hao, ni jiao seme mingzi. Ngomong apa ya Pak? Papanya bilang, lu kamu sudah dilesin kok kamu gak bisa. Ayo dong dipakai dong. Ya. Tuhan yakin dulu kalau sampai ujian diizinkan. Baik dari tantenya maupun dari setan. Tuhan yakin Anda menang. Tapi kalau Anda nanti jawabannya mengecewakan, nah Tuhan proses Anda. Oke, berhenti. Oke. Let me talk to my son. Kamu lo dilesin, kamu gak belajar apa-apa. Kamu bolos ya. Atau kamu bisa tapi kamu malu. Percuma kamu belajar bahasa tapi malu mengatakannya. Ayo dong digunakan. Nah Tuhan akan proses Anda. Itu bagi orang yang pencobaan gagal terus. Jangan bilang Tuhan cobai aku. Tapi Tuhan mau Anda menang. Ayo. Tuhan proses Anda. Akan di-hair sampai bisa. Nanti ketemu sama tante satunya. Ayo coba dites anakku. Bisa nggak bahasa Chinese? Amin Bapak Ibu. Jangan kau putus asa kalau dicobai. Tapi waktu kita dicobai, pencobaan itu, kalau kita ngomong pencobaan itu datang dari Allah, itu salah. Karena dari sisi Allah, itu bentuknya ujian. Karena Tuhan yakin Anda menang. Tapi dari sisi setan, nah dia penggodanya. Dari sisi setan, pencobaan yang Anda alami itu memang adalah pencobaan. Dia memang menggoda Anda. Setan itu memang jahil. Tapi waktu kita dicobai, jangan berkata Tuhan yang mencobai kita. Jangan marah sama Tuhan kalau kita mengalami pencobaan. Kita harus GR dulu, berarti Tuhan tahu. Kalau Tuhan izinkan ini hidupku, berarti Tuhan tahu aku bisa menang kan? Ayo Tuhan tahu aku bisa menang kan? Aku akan menang kan? Ayo Tuhan, tunjukkan jalan. Ayat 14, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Coba perhatikan, dicobai oleh keinginannya sendiri. Ini dalam bahasa Inggrisnya, dicobai oleh own desires. Atau dicobai oleh kepribadiannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi penting sekali untuk kita tidak menuruti pencobaan, selain kita punya iman, selain kita punya tujuan, selain kita juga punya subjek-subjek kasih di hidup kita, penting juga untuk Anda mengenal dirimu sendiri. Kalau kita mau menang atas pencobaan, kita harus mengenal diri sendiri. Ada orang yang tidak pernah tergoda dengan sesama jenis, karena memang ada kecenderungan. Tidak pernah ada godaan. Tapi kalau ada orang yang punya kecenderungan, bukan berarti orang itu otomatis G. Kecenderungan itu sudah termasuk hawa dosa. Bapak Ibu Saudara, hanya karena kalau misalnya Anda lewat, pas lagi lapar nih, kelihatan orang makan, mau rebut makanan itu, bukan berarti Anda sudah berdosa selama Anda belum merebutnya. Anda lihat orang di ATM keluarkan cash gitu, Anda lihat, aduh kok banyak sekali, kepingin merampasnya. Kalau Anda rampas, pasti kriminalitas. Hanya karena ada keinginan bukan berarti Anda sudah jadi perampok. Hanya karena ada orang yang ada kecenderungan bukan berarti Anda sudah G. Kecuali Anda sudah keluar dari gua Anda dan berkata, aku memang G diciptakan begini. Nah sudah salah. Karena firman Allah tidak berkata demikian. Keinginan itu belum dibuahi, belum jadi dosa. Tapi kalau memang sudah ada percikan-percikan di sana, jangan kau beri makan supaya manusia dosanya jangan lebih kuat. Kenali dirimu. Bagi orang lain yang sesama gitu nggak pernah tertarik.
Kami-kami yang gak ada masalah itu, sana mau dandan secakap apapun juga gak tertarik aku. Tapi kalau kita tahu kita itu tidak ada kecenderungan demikian, malah sebaliknya dengan lawan jenis, ya jangan konseling sendirian, pacaran jangan di kamar. Kenali dirimu, bahwa Anda bisa jatuh di area itu. Karena setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, jadi kenali dirimu sendiri. Kalau kita itu lemah dengan money, dengan uang, jangan terus berkutat di situ. Minta bantuan suami istri misalnya, suaminya itu lebih nggak bisa, istrinya lebih nggak bisa uang itu begitu, lebih baik pegang uang yang bisa menghematnya. Kalau memang di sana itu area kelemahan Anda, hati-hati justru buat rule di situ, ya, sehingga nanti jangan terus motivasinya kepada uang terus, karena ia diseret, dipikat olehnya. Kalau kita nggak ngerti diri sendiri, lalu kita terus bodoh di sana, kita akan diseret dan dipikat olehnya. Dengan kata lain, setan tidak menjatuhkan kita, kita yang ngerengek-rengek minta setan cobai kita. Kalau kita bodoh di sana, jangan. Ada satu orang berkata sama saya, anak muda, kenapa aku terus jatuh ya dalam gini gitu. Ternyata orang-orang yang udah menikah juga bisa jatuh di area sana. Saya bilang, ya kamu jangan HP-an sendirian di kamar. Kamu mau tengking setan satu neraka juga percuma. HP-mu taruh luar. Coba kalau di depan papa mamamu, berani kamu lihat itu? Iya sih ku. Ya sudah. Kamu harus pinter-pinter, jangan diseret dan dipikat olehnya. Kalau kamu di sana bodoh-bodoh sendiri di situ, itu seperti ngerengek-ngerengek sama setan. Begging him, please tempt me, please make me fall, jatuhkan aku. Kenali dirimu sendiri, di area kelemahanmu, money, seksualita atau apa. Kenali dirimu, jauhi area itu, minta bantuan orang lain. Yang terakhir, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karena kalau kita bodoh di area di mana kita sering jatuh, dan kita dicobai terus di situ, dan kita tidak punya strategi, dan tidak minta pertolongan orang lain pula, maka nanti lama-lama setan mulai berkubu di sana. Dan kalau dosa itu sudah dilakukan, dia tidak pernah sekali. Setiap dosa dilakukan akan jadi langganan. Dan sekali dosa itu sudah jadi membership di hidupmu, dia tidak akan langsung. Setan itu menunggu seseorang di tingkat tertentu baru jatuh. Karena setan tahu kapan returnnya paling tinggi. Bapak ibu saudara, jangan main-main dengan dosa kecil. Segala sesuatu yang kau simpan sekarang tidak menjatuhkanmu esok lusa. Tapi waktu nanti suatu hari ketika Anda sudah siap untuk menerima mahkota atau sudah bisa menuai semua yang Anda taburkan, tiba-tiba di situ setan jatuhkan. Jarang ada cerita, ada roh jahat yang awe-awe, yang lambai-lambai dari tingkat 2, tingkat 1. Saya tahu ada satu orang yang pernah kami layani, tapi nggak jadi bunuh diri, kami doakan. Dia cerita waktu dia lagi stres sekali itu, dia melihat seperti ada manusia di depan jendela. Lantai 7 tapinya. Lambai-lambai dia, lompatlah. Setan itu ada. Orang bilang dia halusinasi apa? Saya percaya setan itu tetap ada. Setan itu ada. Lalu saya beritahu ya, untungnya orang ini tidak jadi bunuh diri. Kalau Anda tinggal di level 1, level 1,5 cuma ada balkoni sedikit. Jarang ada setan di level 1,5, awe-awe Anda, ayo tuh. Dia selalu di lantai tinggi. Dia tidak akan menjatuhkanmu saat Anda belum bisa parah jatuhnya. Makanya itu jangan kompromi kecil. Karena itu tabungan setan. Tabungan berbunga. Dia selalu tunggu lantai 7. Dan dia akan lambai-lambai sekarang. Karena kejatuhannya akan fatal dan dia bisa ambil seluruh keturunanmu. Bapak, ibu, saudara, jangan kau diseret dan dipikat olehnya. Hari-hari ke depan sinless. Dan kalau dosa itu matang, ia melahirkan maut. Setiap dosa tidak tentu berakhir dengan fatal, bunuh diri contohnya, bukan. Tapi setiap dosa yang dibuahi, pahami, pada akhirnya, it will kill something in your life. Dia akan membunuh sesuatu, karena dosa itu akhirnya maut. Tidak tentu bicara tentang neraka, it's the ultimate death, atau kematian terakhir. Tapi maut di sini artinya, it will kill something. Pasti ada kematian sesuatu di hidupmu. Pasti ada. Dan itu yang setan tunggu. Jadi izinkan kalimat dan kata-kata yang keluar dari mulut saya hari ini memperingatkan dan menjaga Anda. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bapak ibu saudara, kalau ada sesuatu jemaat terkasih masih ada kompromi di dalam hidupmu, selesaikan tahun ini, please jangan kau bawa sepur setan ke tahun depan.
done di tahun ini. Yang depresi, mari selesai tahun ini. Yang stres tidak selesai, overthinking selesai tahun ini, jangan dibawa tahun depan. Yang ada masalah rumah tangga belum diselesaikan, nggak bisa selesai sendiri, cari koyo. Ya, selesaikan. Kalau nggak bisa selesaikan sendiri, mendingan cari pertolongan di rumah Tuhan. Kalau soal keuangan yang nggak beres, masih bulat sana sini, tutup lubang, gali lubang, jak uang orang, mari selesai. Kumat-kumatannya jangan dibawa tahun depan. Dan supaya apa? Supaya ada financial breakthrough in your life. Mana ada orang yang kayak gitu sepak terjangnya itu bisa berhasil. Gak pernah saya lihat orang yang jak kanan kiri itu bisa langgeng suksesnya itu. Gak ada. Buron iya. Selesai. Dan tahun ini. Saya minta tahun depan, bukan berarti tanpa dosa kita hidup di dunia. Dan masih akan ada banyak orang-orang berdosa ditambahkan yang bertobat. Tapi dari sisi kita tidak kontribusi lagi dosa. Karena kita jadi imamat rajani. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 3 poin ini langsung munculkan lalu selesai. Yang satu, tidak menuruti pencobaan. Satu, motivasi terbaik untuk lari dari pencobaan adalah mengasihi Tuhan. Temukan seseorang yang Anda kasihi dalam nama Tuhan. Dan terakhir, kalau bisa temukan jiwa-jiwa untuk Anda kasihi. Saya rasa itu adalah penjagaan yang luar biasa. Tahu nggak visi ini menjaga kita? Don't you think, jangan kira kita visi ini berutang sama kita yang berutang sama visi ini. This vision has protected us, menjaga kita. Motivasi terbaik untuk lari dari pencobaan adalah karena mengasihi Tuhan. 2, kenali diri sendiri dan jangan sengaja masuk ke area pencobaan. Itu namanya merengek-rengek sama setan, minta dicobai dan minta dijatuhkan. Oke, 3, jangan lupa menuruti pencobaan. Kayaknya kompromi dikit-dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak ada dosa yang nggak berakhir langganan, nggak akan. Menuruti pencobaan itu melahirkan kebiasaan buruk lalu kematian sesuatu. Sebelum Anda melangkah pertama, don't do it. Lebih baik gak pernah kompromi sama sekali. Jangan pernah berkata, sekali aja aku minta maaf, lalu nanti gak lakukan lagi. Gak mungkin. Setan itu mau Anda jadi langganan, gak akan melepaskan. Ya, 3 poin ini munculkan ketiga-tiganya, lalu kita selesai, kita berdoa. Iya, itu dia, tidak menuruti pencobaan. May God bless you. Mari kita semua sama-sama memenuhi kerajaan Allah dengan ketaatan dan bukan dengan dosa-dosa kita lagi, karena Tuhan sudah menghapuskannya. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapa, terima kasih, berkat-Mu turun atas jemaat-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu dari sekarang sampai Tuhan datang. Pergilah membawa kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.